Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di pojok merah, Semen Jakarta ini menetapkan saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Baik, alhamdulillah baik. Usiaku udah termasuk lansia, nanti aku Maret 2022 ini 61 tahun. Iya, awalnya aku tuh ingin jadi dokter karena waktu itu kan kayaknya dokter tuh hebat gitu ya, orang sakit aja bisa sembuh gitu, bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi aku ingin jadi dokter, tapi kemudian bergeser menjadi guru. Kenapa? Karena aku melihat saat itu aku yang nggak bisa membaca, yang nggak bisa kali-kalian, kok jadi ngerti. Jadi aku pengen gitu menjadi guru gitu ya. Kemudian berubah lagi menjadi yaitu menjadi orang terkenal deh pokoknya gitu. Jadi ketika aku kelas TK kalau nggak salah Pak SD kelas 1 begitu, aku tuh seneng nyanyi di atas meja ya. Dan aku seneng kalau ada orang nonton. Jadi waktu itu tuh yang nonton tuh orang rumah dan aku nyanyi goyang-goyang di atas meja. Nggak taunya terus gubrak mejanya jatuh gitu. Itu yang aku ingat bahwa itu pertama kali aku manggung dan jatuh gitu ya. Saat itu aku dipeluk sama ayahku, pokoknya ayahku bilang ya udah nggak apa-apa nanti jadi bisa nyanyi di atas panggung. Pokoknya ayahku mengingatkan kepada aku. Jadi memang aku memang seneng gitu dunia panggung sejak kecil dan ketika aku SMA keinginan itu semakin menguat gitu dalam diri aku. Kemudian aku mengikuti pemilihan putri remaja yang diadakan saat itu oleh sebuah majalah. Tapi sebelumnya aku sempat ikut pemilihan putri pelajar se-DKI Jakarta Selatan. Aku menjadi finalis saat itu, tidak menang apa-apa dan kemudian aku semakin pede untuk kemudian ikut pemilihan putri remaja yang diadakan oleh majalah remaja yang lagi top-topnya saat itu. Dan aku menang menjadi putri remaja berpakaian malam terbaik. Ya sudah, sejak itu mulailah karir aku sebagai model di panggung gitu. Waktu jadi majalah gadis itu sebagai pemenang saat itu nggak ada fee-nya, tapi saat itu aku mulai diajak untuk fashion show. Yang aku ingat saat itu untuk peragaan busana, honorku itu aku ingat pakai batiknya Danner Hadi saat itu, show-nya di Taman Mini dan saat itu show di Taman Mini itu sudah hebat banget. Karena Taman Mini biasanya kalau show di situ yang nonton tuh biasanya Ibu Tien Soeharto almarhumah, ibu-ibu menteri lainnya. Jadi udah hebat banget kalau kita show di Taman Mini. Saat itu honorku Rp25.000. Gitu. Siap, aku 173. Jadi model berat? Berat aku 55 waktu jadi model, 53 bahkan, 53 gitu. Ketika aku mulai karir aku sebagai model, saat itu kan aku pengen jadi top model saat itu, aku perhatikan teman-teman. Mereka kadang-kadang kalau misalnya latihan untuk menjelang suatu peragaan busana, mereka nggak pakai hak tinggi tuh. Mereka pakainya hak pendek gitu ya, karena mungkin persepsi mereka saat itu adalah nanti aja deh kalau show baru pakai hak tinggi gitu. Tapi aku memilih untuk latihan itu pakai hak tinggi. Kenapa? Karena perhitunganku saat itu aku harus kelihatan lebih tinggi dari mereka gitu ya. Karena waktu aku ingin jadi top model, terus aku tarik ke belakang. Gimana caranya ya supaya aku bisa jadi top model? Maka kemudian di sini aku oke, artinya aku harus lebih tinggi dari mereka. Aku harus punya cara jalan yang bagus. Aku harus biasa pakai hak tinggi karena show pakai hak tinggi. Maka kebiasaan itu aku laksanakan sejak mulai dari latihan. Memang saat itu model-model senior kalau ngeliat aku gitu pas lagi latihan dari atas sampai bawah, si Oki latihan aja pakai hak tinggi nggak capek tuh gitu ya. Atau waktu itu aku punya gaya, aku tuh seneng idolaku saat menjadi model tuh ada model namanya Janice Dickinson gitu ya. Janice Dickinson ini kalau foto itu selalu bibirnya tuh terbuka. Jadi dia nggak pernah tuh foto yang biasa, dia pasti
kebuka pasti bibirnya gitu ya. Terus saat itu model Indonesia nggak ada yang begitu. Aku pikir oke deh kalau gitu aku mau ngikutin gaya dia. Jadi setiap pose, setiap apa aku selalu bibirnya selalu terbuka. Dan saat itu model-model Indonesia saat itu kalau pose itu kakinya selalu rapat berdirinya. Aku berarti nggak bisa deh kayaknya kalau aku rapat juga, kayaknya gue mesti sesuatu yang lain gitu ya. Makanya kemudian aku kalau pose selalu kebuka gitu. Nah, kalau aku latihan, aku sudah mulai menjalani gaya itu model-model senior bilang, nih, oke pose kakinya kebuka deh. Tuh kan, kebuka gitu ya. Which is sebagai junior sebenarnya ada nggak enak juga gitu kan, digituin sama senior waktu itu. Tapi aku pikir, nggak apa-apa, pokoknya aku nggak jaga mereka waktu jalan, aku nggak jelek-jelekin mereka, aku bebenah diriku sendiri aja, ya udah go ahead. Dan alhamdulillah karena aku biasa pakai hak tinggi, jadi ketika fashion show pun koreografer minta untuk muter 3 kali, aku bisa melakukannya karena sudah biasa. Tapi model-model gitu seangkatan aku saat itu, waktu latihan mereka pakai hak pendek, mereka bisa muter 3 kali, tapi waktu show keteteran karena nggak biasa gitu kan. Nah, jadi aku selalu katakan kepada murid-muridku bahwa nggak apa-apa tampil beda gitu ya, selama positif, nggak ngerugin orang lain, justru kamu harus diverifikasi kan dari lingkungan kamu begitu. Karena itulah yang akan membuat kamu dilirik orang, dan kalau kamu sudah dilirik orang, udah kompetensi kamu, potensi kamu itu harus kamu poles gitu. Karena ya itu yang aku alami sih, alhamdulillah. Jadi sekarang aku masih suka diminta juga untuk show gitu, meskipun aku pilih-pilih lah ya, karena ya badanku bukan badan model lagi, banyak yang lebih muda dan lebih segar. Sampai sekarang pun kalau mau tampil gitu, misalnya ini backdrop ya, ini backdrop misalnya, terus di situ katakanlah panggungnya di sana gitu ya. Di balik ini sebelum keluar itu, aduh masih suka deg-degan gitu ya, ya udah zikir, ya udah baca Al-Fatihah gitu kan, ya masih deg-degan. Tapi once begitu kita udah keluar gitu, begitu kita udah merasakan lampu begitu kita udah dengar musik itu ya udah blend aja gitu semua gitu ya. Langsung ya kita jadi diri kita jadi aku merasa inilah dunia aku gitu, yang aku bisa memaksimalkan diri ini gitu, fulfill gitu menjadi diri aku sendiri ketika ada seperti itu. Aku ingat banget waktu itu aku show, cuma aku lupa nama desainernya, tapi saat itu aku pakai poni dan aku dapat kepangan palsu gitu. Dan ketika aku muter kepangnya copot pluk gitu ya. Aduh di situ aku rasanya ya ilah gitu. Tapi gimana ya kejadian seperti itu gitu ya. Kompetisi ya, persaingan ya. Jadi saat itu memang yang tingginya setinggi aku tingginya 173, itu memang tidak sebanyak sekarang model-model. Jadi zaman aku itu 173 itu bisa dihitung nggak sampai 10 jari lah gitu. Sehingga kompetisi itu cukup terasa gitu. Bahkan aku ingat ketika kami harus jalan bertiga, aku di tengah. Ini temanku yang 2 gitu ya. Ini kita ngomong tentang kompetisi. Bertiga itu kan di catwalk harusnya ya udah bertiga ya jalan lurus dong di catwalk gitu ya. Tapi itulah competitiveness. Yang satu ini dia jalan bisa tuh tiba-tiba di depan aku gitu, dia nutupin aku gitu ya. Itu satu. Kedua, aku kan kalau GR itu pasti general rehearsal. Pasti aku sudah menyikapi itu show beneran gitu ya. Jadi cara jalanku, cara memainkan selendang, cara poseku gitu. Sementara model-model lain enggak gitu ya. Jadi ketika show-nya mulai, model yang sebelum aku itu melakukan hal-hal yang aku lakukan gitu. Sampai waktu itu ada model cowok bilang, Kiki, kau nggak lo? Ternyata kan dia udah pakai gaya lo gitu. Ya saat itu juga aku harus mikir gaya apa lagi supaya nggak sama gitu. Tapi itu menarik menurut aku karena aku harus kreatif, itu memoles aku gitu untuk bisa menjadi sesuatu yang memang lain gitu dari yang lain gitu. Jadi kompetitifnya menurut aku bagusnya membuat seseorang menjadi lebih kreatif, lebih matang, dan lebih bertanggung jawab terhadap prestasi dirinya sendiri.
ketika kita menjadi seorang model dan kita punya kompetensi dan juga potensi yang lain, tidak hanya sekedar fisik saja, kita juga membekali diri ini dengan ilmu begitu, maka orang akan melihat kita sebagai model plus gitu ya. Model itu kan kelebihannya adalah untuk tampil di depan orang itu sudah biasa gitu. Tapi sekarang bagaimana mengemasnya ketika tampil itu dia juga bisa menampilkan sosok yang tidak hanya sekedar fisik saja. Oleh karenanya menurut aku bahasa tubuh, sorotan mata itu bisa memperlihatkan orang ini cerdas atau tidak. Dan kalau tadi ditanyakan baju yang aku pakai selalu laku gitu, menurut aku Allah memberikan kepada aku suatu ilmu bagaimana membuat baju itu bernyawa ketika kita pakai, ya. Boleh aja bajunya sama yang dipakai, tapi kenapa kok kalau dipakai sama si A lebih keren daripada kalau dipakai sama si B? Artinya si A ini bisa memberikan nyawa pada baju itu. Dan untuk bisa memberikan nyawa itu bisa dimulai dari hal-hal yang fisik dulu. Misalnya cara jalan, cara kita nengok, cara kita naruh tangan, cara kita pose, itu bisa membuat baju itu bernyawa atau tidak. Tapi kalau misalnya kita jalan aja biasa, nggak ada keinginan untuk tampil maksimal dengan baju itu, ya maka baju itu tidak akan bernyawa. Atau ketika kita duduk misalnya, kita taruh udah duduk aja, tapi ketika kemudian kita duduk dan cara kita mengangkat kaki, cara kita menaruh tangan, cara kita mengangkat bahu, maka baju itu akan ada nyawanya. Jadi baju itu bisa laku atau tidak memang bagaimana kemudian kita membawakan, itu artinya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi melalui bahasa tubuh kita gitu. Dan juga tentu adalah sorotan mata yang tajam atau sorotan mata yang mungkin menggoda begitu, tergantung dari baju dan tergantung juga pesan apa yang mau kita sampaikan gitu. Berbicara mengenai dunia modeling, itu sebetulnya adalah suatu dunia, atau berbicara mengenai metode modeling, itu adalah satu metode di mana bisa membuat self-concept orang menjadi lebih bagus. Bisa membuat orang mempunyai self-acceptance yang lebih bagus. Banyak sekali para orang tua gitu yang datang kepada saya, aduh Mbak Oki terima kasih, sekarang dia udah mau pakai rok, tadinya dia nggak pernah mau pakai rok misalnya anak perempuannya. Aduh Mbak Oki terima kasih, sekarang saya punya anak perempuan, tadinya dia maunya pakai sepatu boots, rambutnya pendek, pakai baju yang tentara, aduh sekarang dia mau pakai wig dan lain sebagainya. Artinya dengan metode modeling itu sebetulnya seseorang jadi bisa melihat kelebihan-kelebihan pada dirinya. Bahkan dia jadi bisa lebih disiplin. Banyak juga orang tua, Mbak Oki tahu nggak? Tadi katakanlah Cleo itu jam 7 dan gubrak-gubrak saya, Mama ayo jangan telat, ayo. Karena dia punya passion di situ, dia happy melakukannya. Jadi anak saya jadi disiplin Mbak Oki sekarang. Ada lagi ibu yang bilang, Mbak Oki sekarang dia akademisnya lebih bagus. Oh gitu Bu, iya. Karena tadinya dia anak tunggal nih, dia minder, nggak pede. Tapi di modeling mau nggak mau gimana dong ya, setiap minggu paling nggak seminggu sekali ada cermin di hadapan dia harus jalan, nggak boleh lihat bawah. Don't look down, lihat ke kaca, lihat ke dirinya, diajarin cara taruh di pinggang, diajarin cara yang bagus, angkat dagu. Itu kan lambat laun akan membentuk dia menjadi pribadi yang percaya diri. Ternyata gue bagus ya, ternyata gue oke ya. Sehingga apa? Pede, dan akibatnya apa? Ketika belajar, karena dia pede, akibatnya apa? Belajarnya semangat, nilai akademisnya bagus. Jadi itu yang aku rasakan. Kalau tadi ceritaku di awal, aku pribadi yang tidak pede, orang tua yang biasa aja, sampai aku masuk UI sekalipun aku masih naik bis kota. Itu aku ingat banget tuh dulu bis namanya Madrasah Sekarwangi gitu ya, warnanya merah kalau ke SMA 11, warnanya hijau Mayang Sari kalau ke UI di Rawamangun gitu. Jadi aku tumbuh jadi pribadi yang nggak pede gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ketika kemudian aku menjalani dunia modeling ini, aku merasa dia bisa merubah diriku. Dan pengalaman itulah yang kemudian aku tularkan ke murid-murid didikku sekarang gitu, alhamdulillah. Jadi metode modeling itu bisa membuat seseorang itu mempunyai konsep diri yang lebih positif,
bisa membuat seseorang itu menerima dirinya lebih baik lagi, dalam arti kata nggak minder begitu, karena mempunyai self boosting yang lebih besar, bisa mempunyai kematangan emosi yang lebih baik. Kenapa? Karena bekerja dalam tim, dan untuk bekerja dalam tim kita nggak bisa memenang sendiri, kita harus bersinergi dengan yang lain. Sekarang aku kembali ke dunia yang membesarkan namaku, yaitu dunia modeling. Jadi waktu itu aku punya Oki Modeling aku buka, aku bikin itu tahun 1988. Ketika aku sudah tidak dipakai lagi sama desainer-desainer top itu, maka aku mempunyai keinginan, gini. Jadi waktu aku udah nggak jadi top model lagi saat itu, aku ngeliat juniorku kan, ini kok kayaknya mereka nih jalan itu nggak ada powernya gitu ya, nggak ada gregetnya kalau jalan. Sehingga aku ingin banget gitu mendidik mereka supaya kalau jalan itu bisa membuat nyawa pada baju yang dipakai. Maka kemudian aku membuat Oki Modeling. Dari tahun 1988 terus sampai 2009 ya. Mungkin sampai 2014 deh kalau nggak salah. Itu Oki Modeling jalan terus. Ada di Bandung, sempat ada di Surabaya gitu ya. Cuma begitu aku masuk menjadi anggota DPR, aku nggak fokus di sekolahku. Dan saat itu ada orang tua murid yang mau membeli Oki Modeling, maka kemudian ya udah monggo silakan Oki Modeling dibeli sama salah seorang orang tua murid. Karena aku fokus aku fokus sebagai politisi saat itu kan, pokoknya mempersiapkan diri buat rapat, baik untuk tahun negeri, kunker, aku persiapkan diri, sehingga nggak fokus. Nah, setelah aku tidak terpilih kembali untuk periode yang kali ini, maka aku kembali ke modelingku lagi. Dan alhamdulillah orang masih ingat gitu, aku mempunyai pengalaman di dunia model dan sekarang namanya Okiwala Modeling. Saat ini juga muridnya sudah banyak begitu ya. Jadi memang kembali lagi ke dunia modeling karena I love being in a model.